Kejadian tak biasa menimpa seorang nelayan pencari lobster di Cape Cod, Amerika Serikat pada Jumat 11 Juni 2021 lalu. Selama 40 tahun pengalamannya menjadi nelayan lobster, baru kali ini ia mengalami kejadian yang nyaris membahayakan nyawanya, yaitu dimakan ikan paus. Dilansir dari CBS Boston, penyelam bernama Michael Packard itu awalnya seperti biasa berlayar dengan perahunya. Tiba di lokasi, ia bersiap untuk menyelam. Namun ia merasa aneh saat melompat dari perahunya lantaran air yang ia selami terlihat begitu gelap. Saking gelapnya, Packard sampai tak bisa melihat dan harus meraba di sekitarnya. Ia meraba-raba dan menyadari adanya gigi, lalu ia menyadari sudah berada di dalam mulut ikan paus. Sadar dirinya berada di mulut ikan paus, Packard berpikir, aku akan mati. Namun begitu sosok anak-anak dan istri yang menunggunya di rumah terlintas, ia tak ingin pasrah begitu saja. Kejadian berikutnya secara tak disangka berhasil membuat Packard selamat karena tiba-tiba ikan paus naik ke permukaan dan muntah. Ia pun terlempar dan mendarat di air. Seorang kapten kapal nelayan bernama Joe Prancis menyebut pria ini sungguh beruntung. Ia melihat langsung Packard terbang keluar dari mulut ikan paus dengan kaki mengarah ke depan. Ia lalu kembali mendarat di air. Kemudian kapten melompat dari kapal dan menyelamatkan Packard. Fenomena bumi bernafas terjadi di hutan di daerah Apple River, Cumberland County, Nova Scotia, Kanada. Sebuah video memperlihatkan fenomena bumi bernafas telah menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang menjadi takjub, tak sedikit yang merasa bingung dan berusaha mencari penjelasan atas fenomena itu. Seperti dilansir dari Daily Mail, seorang pria bernama Brian Nuttall melihat fenomena unik itu saat tengah berjalan-jalan di hutan di Kanada. Saat itu cuaca sedang berangin di musim gugur. Ia memperhatikan tanah bergerak kembang-kempis dalam ritme teratur. Ia pun lalu merekamnya dalam ponselnya. Setelah diunggah, video itu langsung mengundang perdebatan di dunia maya. Berbagai macam spekulasi bermunculan untuk menjelaskan fenomena itu. Sebagian berpendapat itu adalah tanda akan muncul lubang di tanah, tapi menurut yang lain hal itu berarti ada aliran air di dalam tanah. Sementara yang lain berpendapat akar tumbuhan yang menyebar luas tak terlalu mencengkram tanah, sehingga ketika bagian atas pohon dihembus angin, gelombang goyangannya sampai ke akar dan menciptakan efek seperti bernafas. Orang Cina meyakini makan tikus bambu bisa meningkatkan stamina dan kecantikan. Tikus bambu Tiongkok telah menjadi sumber makanan di negara ini selama berabad-abad. Dagingnya diyakini dapat mendetoksifikasi tubuh. Hewan pengerat yang punya nama ilmiah Rhizomys sumatrensis ini digemari untuk dikonsumsi karena diklaim berkhasiat dan kaya akan nutrisi. Tikus bambu mulai didomestikasi sepenuhnya pada tahun 80-an dengan penelitian pengendalian penyakit pada hewan masih terbatas. Tapi semenjak wabah COVID melanda, pemerintah Cina melarang rakyatnya untuk mengkonsumsi tikus bambu. Kebijakan itu membuat peternak di Dongguan, Guangdong telah membunuh lebih dari 3.000 tikus bambu karena tidak ada yang mau membelinya. Dr. Lee, seorang peneliti, kemudian meminta pemerintah untuk membantu mentransisikan para petani ke mata pencarian lain, seperti menanam jamur. Tapi kebiasaan itu sulit dihilangkan sebab pedagang menganggap tikus bambu sebagai sumber protein. Harga tikus bambu di Cina bersaing dengan ayam dan babi. Untuk satu ekor tikus bambu yang masih hidup bisa mencapai 1.000 yuan atau 2,2 juta rupiah. Sementara daging tikus yang sudah dibakar harganya mencapai 280 yuan atau 616.000 rupiah per kilogram. Ribuan kodok meledak di Jerman. Kodok seringkali memompa tubuhnya untuk menjadi lebih besar dari predator, namun itu tidak lantas membuatnya meledak. Tapi pada April 2005 di Hamburg, Jerman, ribuan kodok meledak pada periode beberapa hari, bahkan hingga bagian-bagian tubuhnya berceceran. Dr. Franz Mutzmann, seorang dokter hewan dari Berlin, mencoba memberikan hipotesis mengenai fenomena itu. Mutzmann mengaitkan fenomena ini dengan kawanan gagak yang akhir-akhir ini tersebar di beberapa bagian kota Hamburg. Ia mengatakan gagak-gagak itu mulai menjadikan kodok sebagai mangsanya. Gagak memburu kodok dengan menukik dari langit dan mengambil hati kodok sebelum kodok itu sadar apa yang terjadi. Kodok melakukan mekanisme pertahanan diri dengan
mengembangkan tubuhnya. Namun dengan adanya lubang di tubuhnya menjadikan tekanan berlebih pada mekanisme pertahanan yang akhirnya membuat kodok meledak berkeping-keping. Cumi raksasa. Cumi-cumi Humboldt dikenal sebagai cumi-cumi jumbo. Panjang tubuhnya bisa mencapai 2 meter dengan berat 50 kg. Tidak heran mereka dijuluki sebagai cumi jumbo. Cumi jantan dan betina mempunyai penampilan yang sama sehingga sulit untuk dibedakan. Tapi cumi dewasa biasanya lebih besar dari cumi jantan. Cumi Humboldt hidup di kedalaman 200 hingga 700 meter di bagian timur Pasifik, khususnya di Chili dan Peru. Penyebarannya mulai dari Tierra del Fuego di utara hingga California. Baru-baru ini, spesies cumi satu ini telah berada jauh di utara hingga British Columbia dan berkelana hingga Puget Sound. Cumi-cumi Humboldt lebih menyukai perairan dalam. Terdapat sekitar 1000 hingga 1500 cumi yang pernah terdampar di semenanjung Long Beach di bagian barat daya Washington pada akhir tahun 2004. Burung kuntul paruhnya setajam pisau. Burung kuntul memiliki kaki hitam yang ramping dan sangat panjang. Tubuhnya putih besar, paruh panjang dan leher panjang yang membentuk huruf S. Tinggi burung ini mencapai lebih dari 90 cm dengan sayap yang lebar sekitar 150 cm. Burung kuntul jantan memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari betina. Di luar itu, keduanya cukup sulit untuk dibedakan. Burung kuntul dapat ditemukan di dekat danau tropis, rawa, kolam, atau lahan basah. Mereka menyukai area basah yang luas dan pepohonan. Di antara 4 subspesies, 1 subspesies ditemukan di Eropa, sementara lainnya berada di Amerika, sepertiga di Afrika, di Asia, dan Oseania. Burung ini sering terlihat bertengger di punggung kerbau dan mematuk-matuknya. Makanannya serangga dan binatang-binatang kecil. Itulah sebabnya burung ini dinamakan burung kuntul kerbau. Burung kuntul sangat membantu memberantas hama pertanian seperti walang sangit dan wereng. Makanan yang dimakan adalah ikan kecil, serangga kecil seperti belalang, cacing, kepiting, katak, serangga air, dan juga ulat. Musim kawin burung kuntul dimulai setahun sekali pada pertengahan April, saat jantan memilih wilayah dan mencoba untuk menarik betina yang cocok. Agar mendapat perhatian dari betina, jantan akan melakukan ritual-ritual seperti panggilan kawin, terbang melingkar, dan mengarahkan paruhnya ke langit dengan sayap terentak. Setelah pasangan dipilih, pasangan akan tetap monogami selama sisa musim kawin. Bersama-sama mereka akan menghasilkan rata-rata 3 hingga 4 telur di dalam sarangnya. Pasangan kuntul jantan betina pun akan mengerami telur mereka hingga menetas.